Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Mila Marlina SHMM selaku dosen pengampu mata kuliah Bisnis Etik, serta yang saya banggakan para teman-teman sekalian. Pertama, perkenalkan, nama saya Cahyadi dengan nomor NIM 2021 01557, Prodi Administrasi Bisnis, mahasiswa Politeknik LP3I Bandung. Tujuan dibuatnya video ini ialah diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Bisnis Etik yang diampuh oleh Ibu Mila Marlina SHMM. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang penerapan ide bisnis, penerapan bisnis etik dalam perusahaan. Dalam hal ini saya mengambil daripada pedagang kaki lima yang dimana adalah Pecel Bebek Sahroni yang terletak di Jalan Cikutra nomor 189 samping Korean Spicy One. Namun sebelum itu saya akan menyampaikan tentang pengertian daripada bisnis etik secara sekilas. Etika merupakan suatu hal yang sangat penting bagi kita semua sebagai seorang manusia. Mengapa demikian? Karena dengan kita memiliki etika, maka kita dapat berbaur dengan kehidupan bermasyarakat. Maupun di rumah kita, di usaha kita, di bisnis kita, atau di masyarakat umumnya, kita dapat berbaur ketika kita sudah memiliki etika yang baik. Sedangkan bisnis adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Dalam hal ini, bisnis dan etika itu harus selaras, harus dibarengi. Mengapa demikian? Karena ketika kita berbisnis, kita menggunakan etika. Salah satunya kita jujur dengan customer, dan yang kedua, kita menyajikan makanan dengan baik. Yang ketiga, kita memberikan pelayanan secara prima, memberikan produk secara baik, maka timbullah bisnis yang bukan hanya menguntungkan, tetapi mendapatkan keberkahan. Dan juga salah satu contohnya, ada kode etik, di mana kode etik ini pada dunia kedokteran, yang dimana seorang dokter itu tidak diperkenankan untuk membocorkan data-data pasiennya. Dan suatu contoh lagi, seorang guru di bidang pendidikan, dia mengajar dan dia mengetahui data-data privacy yang sifatnya privacy dari murid-muridnya, dan dia tidak membocorkannya kepada semuanya, kepada siapapun itu, baik secara media maupun secara langsung. Karena apa? Karena kode etik sendiri itu sangatlah penting, etika sendiri sangatlah penting, dan pembagiannya pun banyak. Ada kode etik profesi, ada kode etik profesi bagi menjadi kode dokter, kode hukum, kode etik hukum, kode etik guru, kode etik lainnya. Ya, jadi dalam hal ini etika dalam bisnis itu sangatlah penting. Apalagi untuk kita yang ingin menjadi entrepreneur, untuk kita yang ingin berwirausaha. Selain kita mendapatkan keuntungan, kita pun ya harus juga mendapatkan keberkahan daripada usaha kita. Selanjutnya, saya mencoba mengambil observasi daripada perusahaan sederhana, perusahaan pedagang kaki lima yang berada di Jalan Cikutra ini, ialah Pecel Bebek Pak Sahroni. Ya. Pecel bebek ini berjalan selama 3 bulan, baru berjalan 3 bulan, dan semuanya itu masih bermula, yang dimana saya penasaran apakah dalam perusahaan tersebut atau dalam usaha tersebut sudah menerapkan beberapa kode etik dalam menjual makanan kepada konsumen. Jadi ketika saya mengunjungi tempat tersebut,
setelah saya amati dan saya perhatikan, ternyata di tempat tersebut menerapkan kode etik dalam berwirausaha. Yang dimana salah satunya adalah di daerah Cikutra sendiri itu terdapat 4 pedagang pecel yang menjual makanan yang serupa. Dan mengapa saya mengatakan bahwa bisnis ini menggunakan kode etik? Karena si pemiliknya itu tidak menjelek-jelekan daripada pedagang-pedagang lainnya. Dan juga si penjualnya itu tidak melebih-lebihkan apa yang ada pada usahanya sendiri. Lalu yang kedua, selain daripada kode etik hati nurani, yang dimana dia tidak menjelek-jelekan pesaingnya, dia pun menyajikan makanannya pun dengan sangat baik. Yang dimana ketika seorang konsumen datang, itu disambut dengan ramah tamah, dengan raut wajah senyuman, dengan pakaian yang rapi, dengan penuh keramah tamahan. Disambut datang, ada ya, perlu apa mas? Saya pun bilang saya mau beli makanan. Ketika saya sudah memesannya, lalu dia menyuruh saya duduk. Namun pada waktu itu saya tidak duduk karena saya ingin melihat secara langsung bagaimana proses memasak daripada pecel lele tersebut. Ketika saya melihat proses masaknya, ternyata penyajiannya itu cukup luar biasa. Yang dimana penerapan etik dalam bisnisnya adalah ketika hendak mengambil ayam menggunakan capitan, tidak menggunakan tangan langsung, itu merupakan kode etik juga dalam berwirausaha. Tidak jorok kesannya. Lalu ketika menyajikan nasi menggunakan plastik juga dibuat ngambil nasinya menggunakan plastik steril, dan juga sendoknya pun dilapisi dengan tisu. Ketika penggorengan pun memasaknya tidak terlalu gosong, lebih mengutamakan kepuasan pelanggan dan menerapkan daripada etik bisnis dalam usahanya. Ketika ayam sudah matang, nasi sudah disajikan, lalu ditata dengan rapi menggunakan beberapa sayuran-sayuran seperti timun, kol maupun tauge, disajikan di atas piring putih yang rapi, bersih, dan juga tidak kotor pastinya. Ketika sudah disajikan, lalu saya pun duduk di tempatnya. Ketika saya cek tempatnya, ternyata di situ sudah menerapkan juga kode etik bisnis, yang dimana di sekelilingnya itu tidak ada sampah-sampah, tidak ada debu, dan juga tidak ada kotoran apapun di situ. Ketika pesanan sudah datang, mereka pun masih tetap menerapkan kode etik bisnisnya, yang dimana menyediakan air bersih itu untuk cuci tangan ketika saya hendak makan. Ya, tadi merupakan observasi yang telah saya lakukan dalam usaha pecel bebek Syahroni yang terletak di Jalan Cikutra nomor 189 samping Korean Spicy One. Ya, terima kasih kepada teman-teman sekalian. Terima kasih kepada Ibu Mina Marlina SH yang telah mengajari kami tentang pentingnya menerapkan etika bisnis dalam berwirausaha. Selanjutnya yaitu akan saya tampilkan dokumentasi daripada observasi yang telah dilakukan. Terima kasih. Sekian dari saya, Cahyadi dengan nomor NIM 2021010557. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.